Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita semua bersuka cita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita fokuskan hati, jiwa, pikiran, semua tertuju kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Disatukan hati kita sembah Dia. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, kami sembah Engkau Yesus. Ya Allah Tuhan kami. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian Yesus.
sama-sama kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus, Engkau yang layak terima pujian. Sembah kami persembahkan hanya bagimu Yesus. Untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah di kebenaran. Kau yang layak, Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Kau layak disembah hingga untuk selamanya. Layak disembah ditinggikan untuk selamanya. Engkau yang layak Tuhan. Layak disembah ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab benar Tuhan, hanya Engkau Allah satu-satunya yang layak untuk dipuji dan tinggikan. Terimalah pujian sembah kami Bapa. Terimalah Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita bersukacita, kita boleh kasih salam kiri kanan kita. Haleluya. Sebab kesukaan lahir untuk dunia semua, untuk kita semua. Haleluya. Kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. To the Lord is come. Let us sing and give. Let every heart prepare Him room. And heaven and earth will sing. And heaven and earth will sing. And heaven and earth will sing. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Padamu datanglah, lihat Ibu, terimalah. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kami bernyanyi bagimu Tuhan. Kesukaan bagi dunia, padamu datanglah, lihat Ibu, terimalah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Dari pulau dan benua
di hadapan Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hai adik-adikku, ini doaku. Jadi
Haleluya. Puji Tuhan. Guru-guru sekolah minggu kami persilakan tetap stay di sini. Haleluya. Shalom, kami sapa dulu Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, ini kami memang membuat tarian ini karena ini juga jadi doa kami juga ya Bapak Ibu Saudara. Inilah kami guru-guru sekolah minggu GBI Tanah Merah Shemuel Sunday School. Dan Bapak Ibu Saudara tahu yang Bapak Ibu Saudara antarkan anak-anaknya, inilah wajah-wajah yang mengajarnya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami punya banyak kekurangan, kami juga masih butuh banyak support dan juga kami juga butuh dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, terutama Gembala Sidang, Opung ya, supaya Tuhan juga memberikan kami hikmat serta yang terlebih dahulu itu kesetiaan dalam melayani Tuhan, sehingga kami tetap setia, semangat, dan kami tidak melihat dari anak siapa, secantik apa, seganteng apa, sewangi apa, kami tidak melihat itu, tapi kami mau membawa anak-anak ini untuk kami boleh persembahkan untuk Tuhan. Kami mau didik mereka, kami mau bawa mereka, perbekali mereka dengan firman Tuhan, sehingga dari masa kecil mereka mengenal Tuhan dengan baik. Dan kami juga mohon doanya bahwa memang di tahun-tahun berikutnya banyak program-program yang ingin kami berikan untuk boleh mendukung pelayanan kami. Kami minta dukungan doanya supaya kami boleh mencapai program itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita masih tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang, mari kita bangkit berdiri. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya mujizat terjadi dalam hidupmu. Dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita nyanyikan dan renungkan pujian ini dari awal. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa
sungguh lagi. Yang membuat laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup. Engkau yang memegang setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau pasti buka jalan Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa yang membawa yang terluka. Kami serahkan pada hamba-Nya. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan bagiku. Kau membuat mujizat saja, Kau membuat mujizat, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Engkau pembuat mujizat sejati. Engkau Tuhan di atas segala yang ada, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Hoya rabayang kutana masalah rabayana. Oke saya nama. Ikarabasheketonaya Yeramaya lobakoseketayasin. Engkau Tuhan Yesus, pembuat mujizat sejati yang tidak pernah berubah kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya dan kami mau percaya supaya terjadi dan kami alami, karena kami tahu Engkau hebat dan dahsyat Tuhan ajaib. Terima kasih Bapa. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, membuat Tuhan tersenyum dan Engkau disukakan ya Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya ajari kami Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus terus Tuhan tuntun kami, supaya kebenaran ini menjadi bagian kehidupan kami. Kami imani, kami percayai, kami lakukan, dan mujizat menjadi bagian kehidupan kami. Karena dari pendengaran firman Kristus, iman kami muncul, iman kami bangkit. Itu sebabnya Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Biar setiap kami diberkati Tuhan, tak seorang pun yang terlewatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Thank you teman-teman, thank you banget. Makasih ya. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Wah, ya wajah-wajah yang penuh sukacita ya. Salam sejahtera buat kita ya. Puji Tuhan, thank you banget Tuhan. Yang pertama terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Inang, terima kasih Pak Gam dari Bugam yang berikan saya kesempatan. Wah, mana Bang Bob? Oh ada Bang Bob. Thank you Bang. Oke, senang ketemu ya. Oke, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kan kita sedang hari-hari Natal ya, kira-kira seperti itu. Karena bulan Desember itu bulan Natal namanya. Jadi yang pertama yang saya mau beritahu sebelum kita dengar firman, karena ini hari-hari dan bulan penuh sukacita, apapun kondisi kita harus tetap bersukacita, saudara. Nah, salah satu bentuk di mana kita terlihat bersukacita, senyumnya, saudara. Tidak persoalan, maaf ya, tidak persoalan gigi kita masih ada atau nggak ada, nggak penting. Tapi sukacita itu loh, saudara. Ya, karena kenapa? Bayangin, saya kemarin dikirimin teman situasi Natal di kota Solo, bayangin. Itu baru situasinya loh.
Itu menggembirakan sekali. Kemarin di Bundaran HI, coba bayangin, bukan hanya orang Kristen ada di situ, orang-orang lain juga ikut happy dan bersuka cita. Amin, teman-teman Bapak Ibu, ya. Jadi jangan karena sikonnya, tapi karena memang ini kita mengimani hari kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Kita mulai dari situ dulu. Oke. Nah, oleh karena itu kita mau belajar nih firman Tuhan. Saya mau sampaikan dari seputaran Natal tapi angle yang berbeda sedikit ya. Ya, karena memang tema gereja-gereja di Indonesia itu kan tentang keluarga yang diselamatkan. Tapi saya mau lihat sisi yang satu dulu. Karena nanti Pak Gam akan sampaikan itu tanggal 25. Mau bicara apa sih? Coba kita buka. Boleh brother diklik? Dibuka saja. Jadi ini masih seputaran. Ini bicara persembahan saudara. Bapak Ibu siap mendengarnya? Persembahan. Jangan berubah dulu mukanya. Relax dulu, relax. Senyum tetap. Persembahan, amin. Nah, ini persembahan orang Majus nih saudara. Intro sedikit dulu ya. Jadi menurut sejarah orang Majus ini berasal dari Persia, Babilonia. Di zaman sekarang itu Iran kira-kira begitu. Itu lokasinya. Kalau bicara untuk ke Yerusalem mencari Yesus itu cukup jauh jaraknya. Kalau bicara jarak. Yang kedua, ternyata orang-orang ini bukan orang sembarang. Mereka adalah para ahli. Bayanginlah saudara, para ahli yang sebenarnya belum percaya siapa Yesus, belum. Tapi mereka dalam batinnya, dalam ilmu pengetahuan keahliannya, mereka meyakini akan lahir seorang raja yang berbeda sekali. Bayanginlah saudara. Biasanya Bapak Ibu, yang lebih mudah diyakinkan itu penelitian membuktikan yang lebih mudah diyakinkan adalah orang-orang yang agak rendah pengetahuannya. Perhatikan nih, ini penelitian. Orang-orang pintar itu agak lebih sulit diberi istilahnya mempengaruhi gitu loh saudara. Karena kenapa? Logikanya jalan, pikirannya jalan. Tapi bayangkan, ini 3 orang ahli, bahkan sebenarnya bukan hanya 3 saudara, tapi dicatat 3 situ. Mereka itu ahli di bidangnya, di zaman itu sangat diakui. Tapi mereka meyakini dalam batin mereka bahwa akan lahir seorang raja yang patut disembah. Karena ini raja berbeda sekali. Bayangkan saudara. Jadi kepandaian mereka, kepintaran mereka, mereka taklukkan itu karena ada satu pribadi yang sangat luar biasa yang patut disembah. Bayangin loh saudara. Saya mulai dengan ini dulu. Sekali lagi, dalam penelitian, orang yang lebih rendah pendidikannya lebih mudah dipengaruhi, diyakinkan daripada orang-orang pintar. Tapi fakta membuktikan orang hebat ini mewakili orang-orang hebat di dunia, mengakui bahwa Yesus yang lahir itu adalah seorang raja yang patut disembah. Lanjut ya, supaya kita tahu dulu nih. Klik lagi, brother, balik lagi. Oke, kisah. Nah ini, yang kedua, saya melihat begini. Saya ingat Bapak Ibu waktu saya masih kecil di gereja di kampung kami. Di gereja di kampung kami itu tanpa menyebut nama gereja ya. Jadi kesibukan menjelang Natal itu sibuk banget Bapak Ibu. Saking sibuknya dari anak-anak, remaja, orang tua sibuk sekali mempersiapkan event Natal itu. Nah, ada satu peristiwa, ternyata orang tua saya ini ikut jadi anggota choir, saudara. Nah, waktu mereka mulai latihan itu sudah lama, sebelum Desember. Jadi mulai Oktober udah persiapkan. Latihannya sudah mulai membaik saudara. Yang jadi persoalan, waktu mulai diumumkan seragam, mulai ada masalah. Ini di kampung saya loh. Jadi saya ingat orang tua, memang persiapan itu penting Bapak Ibu. Tapi ternyata akhirnya konsentrasi para anggota paduan suara jadi kepada seragamnya yang mana. Menentukan warna aja jadi masalah loh Bapak Ibu. Hampir-hampir dibawa ke pengadilan. Kan lucu banget. Seragam Natal kok ke pengadilan. Jadi ribut jauh mulu gitu loh. Bayangin loh. Akhirnya latihannya jadi apa?
Nggak serius. Oh, mikirin seragam, bayangin. Warna aja masalah, coba bayangin. Padahal mereka bukan orang pinter loh, maaf ya. Ya orang tua saya lumayan, tapi maksudnya orang kampung. Ini orang Majus, orang pinter, nggak mikirin seragam mau datang kepada Tuhan. Bukan nggak boleh pakai seragam loh Bapak Ibu, bukan nggak boleh. Dan apa yang terjadi? Maaf kata, di peristiwa itu nggak jadi kor saudara. Gara-gara Tuhan Yesus, saya bilang sama orang tua saya, kok begitu banget sih Bapak? Ya begitulah dia bilang. Coba bayangin. Mau persembahkan aja, sibuknya di situ. Jadi nggak bawa persembahan, coba bayangin. Oh Tuhan. Ya jangan ada di antara kita ya, awas lo. Awas lo. Ya gara-gara seragam lu ribut lu. Jangan. Masih lanjut nggak nih? Soalnya wajah Anda nih kelihatannya agak tersinggung ini. Iya dong. Ya ini kebenaran loh, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi fokusnya, persiapannya penting. Ya, itu sebabnya kalau di luar itu nggak terlalu pusing mereka itu mau pakai apa. Tapi yang paling penting sebenarnya fokusnya adalah kesiapan hati kita. Itulah Bapak Ibu. Bukan berarti yang di luar ini kita nggak dandanin. Kalau memang kita bisa, kita punya boleh. Tapi bukan itu konsentrasinya. Dengar nih. Karena di kampung saya itu saya melihat, maaf ya, dandannya mah udah keren banget. Tapi waktu datang mengasih pelayan persembahan bunyi teng, coba bayangin. Lu boleh pakai seragam ratusan ribu lu di kampung, lagi persembahan lu koin begitu. Coba bayangin, mikir nggak nih? Untung saya nggak pendetanya waktu itu. Saya pendetanya saya suruh pulang, itu persembahan lu cuman segitu, lu baju lu mahal. Lah nggak worth it dong, nggak pantas dong, maaf nih, serius nih. Ya maaf ya. Pak Gam gimana nih? Agak tegang ini saya. Ya, oke, lanjut ya. Jadi kita harus fokus kepada apa yang lebih penting di Natal itu. Ya, yang di luar boleh, tapi bukan itu fokus utama kita. Setuju ya? Amin. Oke, kita lebih maju. Yuk lagi. Klik lagi, brother. Nah, kita baca dulu yuk. Saya baca ayat yang pertama. Kita gantian karena ini kisah lengkapnya supaya kita nanti menangkap. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ayat 8. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, perhatikan ya, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin.
Bapak Ibu, dicatat ini supaya kita percaya memang ini yang terjadi di Alkitab, supaya sudut ini juga kita pahami nanti, ya, supaya apa yang kita lakukan itu mempermuliakan Tuhan. Amin. Oke, kita masuk lagi. Klik lagi brother, lanjut. Ya, dicatat di sana persembahan mereka itu dimulai dengan emas, ya, karena kita mau fokus persembahannya. Emas, benda berharga yang bernilai tinggi, betul ya? Bahkan semakin meninggi, betul ya Bapak Ibu? Ya, harga emas, coba bayangkan, selalu cenderung naik. Nah ternyata Bapak Ibu, orang pintar itu membawa itu yang bernilai tinggi. Di dalam Keluaran pasal 25, di bait Allah itu ada tutup pendamaian dan kerup, ini dibuat dari emas, saudara. Bayangin loh, tutup pendamaian di bait Allah, sesuatu yang berharga sekali. Ini juga sebagai tanda penghormatan kepada raja. Jadi orang pintar ini tahu bahwa yang lahir ini seorang raja. Maka seorang raja patut diberi persembahan yang terbaik. Nilainya adalah nilai yang terbaik, emas namanya. Tapi tahukah kita, ternyata tanpa mereka sadari, waktu mereka memberikan persembahan, inilah nubuatan tentang raja yang lahir itu siapa? Yesus, raja di atas segala raja. Bayangin loh. Bayangkan saudara. Di dalam batin mereka, saya percaya ini memang pilihan Tuhan untuk menunjukkan sekalipun mereka belum percaya, tapi Tuhan sudah bekerja lewat batin mereka untuk datang menyembah bahwa akan lahir raja di atas segala raja. Itu sebabnya mereka persembahkan. Sampai di sini tangkap Bapak Ibu? Jadi tanpa mereka sadari, itu pengakuan kedatangan mereka membawa persembahan bahwa yang lahir itulah raja, bukan sembarang raja, tapi raja segala raja. Nah, aplikasi buat kita, pelan-pelan, klik lagi brother. Nah, pertanyaan buat kita gini. Apakah kita sudah mempersembahkan yang seperti itu kepada sang raja itu? Coba kita lihat. Bapak Ibu, lihat diri kita, nggak usah lihat tetanggamu. Lihat diri kita. Kalau orang-orang hebat, orang pandai yang belum percaya tadinya tetapi digiring Tuhan memberi persembahan sebagai penghormatan kepada raja yang lahir, bagaimana dengan kita? Aplikasi sehari-hari saya catat begini. Seharusnya kita dalam kehidupan ini mempersembahkan potensi terbaik kita kepada Tuhan. Yes. Itu sebabnya itu yang terbaik. Mempersembahkan apa? Talenta kita yang terbaik. Kenapa? Itu asalnya dari Tuhan, yang bernilai tinggi. Mempersembahkan apa lagi? Kualitas terbaik dari kehidupan kita. Ya, harusnya seperti itu. Bukan hanya kepada karir kita, tetapi di atas karir kita ada Tuhan yang layak menerima yang terbaik dari kita. Katakan amin. Yes. Coba kita lihat. Biar momen menjelang hari-hari Natal ini menjadi momen introspeksi bagi kita. Supaya kehidupan kita seperti tadi ada kalimat Pak Gam dalam doanya itu, versi terbaik kita. Itu, saya luar biasa itu. Iya, harusnya kita mencapai versi terbaik kita. Semakin baik, semakin berkualitas tinggi. Itu sebabnya momen Natal ini, hari-hari Natal ini menjadi refleksi buat kita, mengintrospeksi masing-masing, supaya kita seperti orang-orang hebat ini mempersembahkan yang berkualitas terbaik kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Salah satu contoh pemain sepak bola, Kakak. Ini bukan Kakak dari Papua. Kakak, bukan. Lalu itu beda itu saudara. Ini Kakak ini pemain dari Brasil saudara. Ya. Jadi Kakak ini suatu kali salah satu pemain yang terhebat yang supaya apa ya? Saya sih nggak terlalu hobi menonton, tapi saya catat gini. Dia seorang gelandang serang berkecepatan tinggi dengan teknik yang luar biasa. Tahun 2007 dia memenangkan Ballon d'Or dan Liga Champion bersama AC Milan.
Dia juga dikenal sebagai apa? Orang yang religius, bahkan duta dari PBB. Waktu dia memenangkan itu, dia menulis, dia bikin di kaosnya nih, I belong to Jesus. Jadi dalam satu kesaksiannya dia tahu, karena dia berhasil itu bukan karena kemampuan dia, tapi karena talenta diberikan Tuhan. Dia asah dipersembahkan kepada Tuhan ketika dia melepaskan gol terbaik itu. Bayangkan saudara. Dan itu mempermuliakan Tuhan. Kenapa? Dia memberikan penghormatan terbaik dikembalikan kepada Tuhan. Wow, keren banget itu. Coba kita lihat diri kita. Anak-anak muda dengar baik. Potensi terbaik itu layak diberikan kepada Tuhan. Kualitas terbaik kita. Bukan hanya kepada karir kita, bukan hanya kepada usaha kita, bukan hanya kepada pekerjaan kita, tetapi kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan dan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Kita refleksikan mulai hari ini. Selalu yang terbaik. Itu yang pertama. Klik lagi brother. Yang kedua, kemenyan. Kemenyan ini adalah getah kulit yang diambil dari pohon khusus ya. Kemenyan. Kalau di istilah di Jawa, kemenyan itu kan buat apa ya? Kayak perdukunan. Itu versi mereka. Tapi yang dimaksud ini memang sebuah apa ya? Getah wangi-wangian ya, gitu loh. Nah, dalam perjanjian lama ini korban sajian kepada Allah sebagai apa? Sebagai ukupan. Jadi sebagai persembahan kepada Tuhan, persembahan wangi-wangian kepada Allah dalam Imamat 6 ayat 15 dicatat. Kenapa saudara? Persembahan ini bernilai tinggi dan khususnya untuk apa? Melambangkan penyembahan kepada Tuhan. Bayangkan saudara. Jadi orang pintar yang datang ini mengerti betul itu sebabnya mereka mempersembahkan wangi-wangian kepada Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari coba nih. Kalau kita punya pakaian, kalaupun dicuci atau di laundry biasanya tidak lupa kita pakai pewangi, betul ya? Supaya apa tujuannya? Supaya wangi. Sebab kalau baju kita apek, kita aja gak seneng menciumnya. Apalagi orang lain. Tapi Bapak Ibu seringkali gini loh, maaf nih. Seringkali kita sibuk membuat diri kita ini wangi. Baju kita supaya wangi, maaf nih. Ketek kita kasih kolonyet yang wangi, badan wangi. Betul, supaya kelihatan wangi. Tapi sebenarnya Tuhan menginginkan bukan hanya wangi itu wangi untuk kita. Yang Tuhan mau wangi dari kehidupan kita kepada Tuhan. Dengar. Dalam kehidupan kita nih berteman, kadang-kadang kan setiap orang itu Bapak Ibu punya bau badan bawaan ya. Serius nih. Jadi tiap kita. Dan itu hanya wangi buat kita. Buat orang pasti gak wangi. Kita suami istri aja, pasangan kita punya bau yang berbeda. Bau kita hanya buat kita senang. Bau pasangan kita buat dia yang senang. Buat kita gak juga. Itu sebabnya kita wangiin. Seringkali kita terlalu sibuk mendandani wangi diri kita. Kita lupa memberi wangi yang terbaik kepada Tuhan. Itu maksudnya. Kalau kita saja suka wangi, bau yang wangi, apalagi Tuhan Bapak Ibu. Halo. Yes. Perhatikan ini. Poinnya adalah persembahan yang bernilai tinggi, khusus ini melambangkan penyembahan kepada Tuhan. Nah, ini Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Itu sebabnya biasanya diberikan kepada imam dan dibakar untuk seperti dupa yang berbau harum di hadapan Allah. Ini apa sih bentuknya? Ini nubuatan bahwa Yesus yang lahir ini adalah imam besar kita, pengantara. Tanpa mereka sadari, orang pintar ini, the wise man ini yang datang ini membawa kemenyan itu sebagai nubuatan bahwa yang lahir ini adalah pengantara, imam besar agung kita. Bayangin loh saudara. Dalam aplikasi kehidupan kita, klik lagi, berada. Nah, aplikasinya apa? Sudahkah kita mempersembahkan wangi-wangian dari hidup kita kepada Tuhan? Bukan hanya wangi diri kita, tapi persembahan lewat diri kita kepada Tuhan. Seperti apa? Kehidupan yang menyenangkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Contoh nih di jalan nih. Bapak Ibu, Jakarta itu kan yang paling padat ya. Kita naik motor, kita naik mobil, di mana-mana macet ya. Dan seringkali kan jadi banyak orang ribut di jalan, betul nggak? Kita lambat ditintinin, cepat ditintinin, semua ditintinin saudara. Seringkali itu kan membuat kita emosi, betul nggak?
Tapi kayaknya Pak Gam nggak ada yang pernah marah kayaknya nih di jalan sila. Wajah-wajah orang baik nih, puji Tuhan ya. Saya pernah mengalami berapa kali saudara. Maaf ya, kalau saya naik motor paling kencang 60 per kilo, per kecepatannya. Jadi seringkali ditintin orang. Saya bawa mobil Bapak Ibu di tol saja paling kencang saya 80 kilo. 80 kilo itu saya di tengah, jalurnya 5 kan di tengah. Ini kan paling cepat paling kanan. 80 kilo aja masih ditintinin, saya udah di jalur tengah. Akhirnya ke jalur 2 yang paling lambat, ditintinin juga coba. Saya juga kadang-kadang marah juga maksudnya gini, lu mau cepat dari kanan kek gitu loh. Tapi coba bayangin, tapi Tuhan menginginkan wangi harum di situasi seperti itu. Makanya oh Tuhan tolong, ampun Tuhan. Karena itu gak harum, sungut-sungut guru Tuhan itu gak harum. Saya terjemahkan bahasa ini, halo. Waktu kita macet, kita menggerutu, itu bukan bau harum, itu bau busuk yang sedang kita persembahkan. Dengar nih. Itu sebabnya mari kita belajar sama-sama bertobat sama-sama, please. Suatu kali saya diajak teman salah satu restoran. Kita udah duduk. Tiba-tiba di sebelah saya baru datang saudara. Teman ini ngajak saya makan. Yang baru duduk ini makanannya langsung diantar. Kita udah cukup lama gak diantar. Langsung dia berpacu, lama banget sih gue dari tadi. Itu nih. Dia ngajak saya makan. Kita udah cukup nongkrong cukup lama, udah pesan, nggak datang. Ini orang samping kita baru datang, langsung dapat makanan. Dia marah. Paham nggak Bapak Ibu? Kan jadi nggak enak. Itu bukan persembahan yang harum. Akhirnya saya berdoa waktu datang makanan kan jadi nggak enak doanya. Udah marah. Coba. Seringkali gitu. Pelan-pelan nih. Dalam kehidupan kita, Tuhan mau apa? Kehidupan yang menyenangkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Sedang macet kah, sedang ada masalah kah? Justru di situ kita perlu mempersembahkan yang berbau harum kepada Tuhan. Halo? Itu ujiannya. Bapak-bapak ketika pulang dari kerja, mau makan di meja makan kosong. Coba, reaksimu apa? Jangan marah dulu. Karena kadang-kadang langsung marah kan, mana nih makanan ini gitu loh. Padahal istri kita mungkin masih sibuk ngurusin anak. Anak-anak kita, emang ngurus anak gampang? Ya ibu-ibu, gampang emang ngurus anak? Enak aja nih para suami kadang-kadang. Ngurus anak sekarang tidak gampang Bapak Ibu. Aduh, saya udah lihat tetangga saya punya anak 1 aja ribet suami istri. Punya pembantu 2, sopir 1, ngurusin anak 1. Ya Tuhan, saya bilang ribet banget sih. Serius ini. Makanya saya bilang, oh Tuhan, anaknya baru kelas 3 SD. Pembantu 1, babysitter 1, sopir 1. Apalagi itu? Dalam hati. Waktu saya lahir kagak ada pembantu, mak saya aja. Kami 7 bersaudara kayaknya. Aman-aman aja. Coba bayangin saudara. Nah dalam situasi itu Tuhan mau yang terbaik. Ingat ya, itu bau harum yang dinantikan Tuhan. Lanjut nih pelan-pelan. Kenapa saudara? Karena perbuatan itu Mother Teresa berkata ini, belum, balik lagi barang. Perbuatan baik itu bisa menembus semua pembatas gitu loh. Bayangin loh. Itu berbau harum. Jadi kalaupun tetangga kita misalnya berbeda dengan kita, perbuatan baik itu perbuatan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu bisa menembus semua pembatas. Itu sebabnya Mother Teresa itu menjadi legenda. Semua agama dia masukin, bahkan banyak dimenangkan kepada Tuhan. Lewat apa? Perbuatan baik yang kasihnya mengalir, luar biasa sekali. Dalam Alkitab dikatakan apa? Roma 12, perbuatan baik itu adalah senjata mengalahkan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di hari-hari Natal ini Bapak Ibu, apapun kondisimu yang Tuhan mau, kita semakin di versi yang terbaik. Memberikan bau harum kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Itu menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Bukan hanya kita sibuk, pakaian kita harum, tubuh kita harum. Tapi Tuhan mau dari perbuatan hidup kita berbau harum kepada Tuhan. Itu dampaknya luar biasa. Lanjut ya. Karena seringkali biaya pengharum kita lebih mahal dari persembahan kita. Coba nanti cek di rumah saudara.
Harga kolonyatmu itu berapa? Harga parfum itu berapa? Orang berani beli jutaan kan? Tapi maaf, seringkali persembahannya minim sekali. Maaf ya. Kalau nggak diomongin nanti nggak tobat-tobat soalnya nih. Makanya saya bilang sama nyonya rumah saya, kalau beli parfum jangan mahal-mahal, jangan semahal persembahan kita. Iya, kadang-kadang kita begitu, wangi banget, itu mahal parfum begitu. Ya, kita harus jujur. Oke, kita mesti jujur di rumah Tuhan. Klik lagi, brother, lanjut. Nah, Stephen Curry ini siapa sih? Ini pemain basket, saudara. Siapa yang penggemar basket? Ada ya? Woi, luar biasa ya. Tahu ya Stephen Curry ya? Woi, luar biasa nih. Saya ada catat sedikit di sini. Berapa kali dia dapat itu? Most favorite man? Most favorite player. MVP. Menjadi legenda, saudara. Suatu kali dalam masa karirnya yang terbaik itu apa yang terjadi? Mana dia? Nah, bayangin saudara, mendapatkan penghargaan NBA terbaik, penghargaan pemain final NBA terbaik. Menjadi tim nasional terbaik waktu dia menjadi pemain di Amerika itu 2010. Suatu kali saudara dalam kehidupannya dia dapat penawaran untuk apa, menjadi iklan di sepatu Nike. Dikontrak jutaan dolar. Tiba-tiba dia bilang gini, kalau you mau kontrak saya harus ada ayat firman Tuhan di situ. Bayangin saudara, di sepatu Nike kan salah satu merek termahal ya. Dia bilang kalau you mau kontrak saya mesti satu kasih ayat firman Tuhan. Nike bilang ngapain, singkat cerita dibatal. Orang-orang menyalahkan dia, bodoh banget sih udah dikontrak jutaan dolar pakai ayat-ayat gitu kira-kira. Tapi dia kekeh. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia percaya bahwa dia mau memberi yang terbaik sama Tuhan, dia bertahan. Akhirnya ada satu merek sepatu. Apa itu Pak Gam? Saya lupa namanya. Under Armour. Itu sepatu yang paling mahal saya kira hari-hari ini, merek itu. Mau mengontrak dia. Dan di sepatu itu dikasih ayat firman Tuhan. Bayangin saudara. Filipi berapa Pak? Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Bayangin saudara. Dan itu sepatu mendunia booming saudara. Kenapa? Karena dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mempermuliakan Tuhan. Wah, sejarah mencatat. Itu sebabnya kalau kita memberi yang terbaik tidak akan pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Karena kenapa? Sumbernya dari Tuhan. Dia memperhitungkan. Dan Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Lanjut ya. Klik lagi berada. Mur, mas, kemenyan dan mur. Ini yang ketiga. Dalam perjanjian lama ini dipakai untuk apa? Membalsem mayat saudara. Jadi kalau ada mayat biasanya dibalsemin gitu. Jadi perlengkapan orang mati. Tapi ini juga nubuatan akan apa? Akan kematian Yesus yang mereka datang itu, yang akan menanggung hukuman dosa kita untuk selamatkan kita. Jadi tanpa mereka sadari, waktu orang hebat, orang pandai ini datang membawa emas, kemenyan dan mur, itu adalah nubuatan bahwa suatu hari nanti Yesus yang mereka temuin ini, yang mereka sembah akan mati sebagai pengganti kita untuk selamatkan kita. Tanpa mereka sadari saudara. Itu sebabnya Yesus itu adalah Tuhan. Dialah sang penguasa, raja di atas segala raja. Jadi ternyata tanpa mereka sadari, Tuhan pakai itu menjadi apa? Nubuatan bahwa yang lahir ini bukan seorang raja biasa, raja di atas segala raja, bahkan Tuhan di atas segala Tuhan, bahkan dia juru selamat yang menanggung segala dosa kita saudara untuk keselamatan kita. Wow, luar biasa. Yes, boleh tepuk tangan pada Tuhan. Aplikasinya buat kita apa sih? Coba klik lagi. Tuhan mau kita apa? Mati terhadap dosa saudara, dan hidup untuk Allah. Saya berharap tahun ini menjadi tahun pendamaian bagi kita. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang masih berselisih dengan saudara kah, dengan tetangga kah, berdamailah.
Karena Tuhan sudah mendamaikan kita. Jangan izinkan itu menjadi bau dalam kehidupanmu. Yang Tuhan mau seperti mur, kita mati, Yesus menanggung dosa kita, kita mati terhadap dosa kita. Bereskanlah. Amin Bapak Ibu. Supaya tidak ada dosa di antara kita. Itu bau yang menyenangkan hati Tuhan. Setialah sampai mati, itu yang Tuhan mau. Dan yakinlah bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Waktu minggu lalu kami adakan Natal pemulung di gereja di tempat kami. Kami ada pelayanan pemulung di rel kereta api Senen, pinggir rel. Jadi waktu kami pelayanan di sana mereka minta untuk bikin Natal di gereja. Akhirnya oleh kemurahan Tuhan kita atur, kita sewa mikrolet, kita bawa mereka. Nah yang datang itu ada beberapa yang masih pakai jilbab saudara. Ya. Jadi kan karena pemulung. Tapi firman tetap kita sampaikan. Karena kita tahu Tuhan sayang sama mereka. Dan kami percaya waktu mereka datang ke situ karena Tuhan yang menarik untuk mereka dengar firman Tuhan. Karena dari pendengaran muncul iman saudara. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan. Mari kita yakini betul hanya Yesus Juru Selamat. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dari Dia. The only one. Jesus is only. Hanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jadikanlah Yesus sebagai apa? Penguasa tunggal hidup kita. Maka akan ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya. Kalau kita ada masalah di hati kita, maka masalah itu yang menjadi penguasa. Itu sebabnya seringkali kalau itu yang menguasai kita, maka Tuhan tidak ada di situ. Ketika kita punya persoalan yang menguasai kita, maka gelisah, kita marah-marah, kita amburadul akhirnya. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang menguasai hidup kita. Itu sebabnya jangan izinkan persoalan kah, masalah yang lain kah yang menjadi Tuhan atas hidupmu. Tapi Yesuslah yang seharusnya menempati itu, menguasai kita. Kalau Dia menguasai maka ada shalom, ada damai dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya berharap hari ini, hari-hari ini, tahun ini menjadi tahun perdamaian. Salah satu jemaat di tempat kami itu sudah orang tua, 76 tahun kalau nggak salah beliau. Jadi dia divorce. Punya anak 2, cucu 1. Waktu kami tanya kenapa divorce, jadi dia merasa bahwa maaf, istrinya ini selingkuh. Akhirnya dia nggak mau. Waktu kita tanya apakah dulu diberkati, dia bilang memang tidak diberkati secara Kristen. Tapi saya sarankan sama beliau supaya berdamai. Saya bilang, sekarang Bapak kan sudah bertobat. Iya. Sudah percaya bahwa Tuhan sudah ampuni dosa Bapak. Iya. Sekarang giliran Bapak untuk mengampuni itu mantan istrimu kah sebutannya, terserahlah saya bilang. Kamu berdamai sama dia. Saya berharap, saya bilang tahun ini menjadi tahun perdamaian. Karena dia divorce itu udah sekitar 20-an tahun saudara. Tapi masih sering ketemu dengan perempuan ini, bayangin saudara. Makanya suatu kali saya tanya, waktu ketemu gimana? Ya melengos saja. Loh, coba betapa gak enaknya hidup begitu. Mau ketemu melengos, dia melengos, baiklah. Dan itu menggelisahkan dia. Saya bilang ini tahun perdamaian. Jadi Bapak Ibu, jangan izinkan apapun menguasai hidupmu. Yang seharusnya penguasa tunggal hidup kita adalah Yesus, Sang Raja Damai. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir sekali, persembahan utama kita sebenarnya bukan hanya emas, perak, dan kemenyan. Itu menyenangkan Tuhan. Tapi coba kita baca ayat 11 tadi. Saya baca buat kita ya. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Perhatikan nih. Lalu sujud menyembah dia. Bapak Ibu, ini yang pertama dilakukan. Persembahan tadi adalah susulan. Tapi yang utama mereka sujud. Orang-orang pintar, orang-orang hebat. Bahkan tradisi Alkitab mencatat orang ini sebenarnya para raja. Dalam kondisi sebagai posisi raja, mereka pun sujud menyembah. Karena dia tahu ini raja di atas segala raja. Persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, tolong klik lagi ke materi tadi berada. Persembahan terbaik kita adalah hidup kita dan ketaatan penuh kita kepada Tuhan.
Itu maksudnya. Kalau seorang raja, Bapak Ibu perhatikan nih, kalah perang, maka yang pertama mereka lakukan sujud dan menyerah total. Maka mereka tidak punya hak apa-apa atas hidupnya dan negaranya. Raja yang menanglah berkuasa. Persembahan terbaik kita kepada Tuhan bukan hanya emas, perak dan kemenyan. Itu harus, tetapi yang terbaik adalah kehidupan kita yang menyembah. Artinya apa? Takluk kepada Tuhan. Seluruh hidup kita persembahkan dan kita taat sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu yang menyenangkan Tuhan. Saya berdoa biar kebenaran kita tangkap. Kita memang harus bawa persembahan, tapi persembahan terbaik kita hidup kita yang taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita orang tua punya anak, kita senang kalau anak-anak kita sehat dan pintar, betul? Tapi kita jauh lebih senang kalau anak-anak kita taat sama kita. Betul? Dengar. Orang tua seringkali bangga anaknya hebat. Puji Tuhan. Berkarir bagus ya. Tapi orang tua mengakui orang anak yang paling hebat adalah kalau dia taat sama orang tuanya. Itu memperpanjang umur orang tua. Menyenangkan hati orang tua. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita bawa persembahan emas, perak, kemenyan. Tapi yang terbaik ketika kita taat sama Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa biar kebenaran ini kita tangkap, kita lakukan, maka kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Teman-teman pemusik boleh bantu saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, tolong ambil waktu sebentar masing-masing kita. Coba lihat diri kita. Apakah selama ini kita seperti orang Majus yang datang ini? Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Sudahkah kita memberikan kehidupan kita yang terbaik dan taat kepada Tuhan? Kalau belum, ini saatnya. Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita karena Dia sangat mengasihi kita. Supaya kita menjadi apa? Anak-anak yang sungguh menyenangkan Tuhan. Ditandai dengan apa? Ketika kita taat, patuh kepada Tuhan dan melakukan firman. Amin. Firman-Mu pelita bagi. Mari kita lakukan. Amin. Naikkan pujian ini sebagai doa kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya tergerak sekali untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ini Tuhan yang sedang bekerja. Ada di antara kita yang yang firman ini bicara kepada kita, dan Tuhan mau kita responi dengan baik. Taruh tanganmu di dadamu saja. Siapa lagi? Saya tahu orang Tuhan sedang bekerja. Terima kasih Roh Kudus. Engkau boleh setiap tangan ditaruh di dada Tuhan, karena kami menyadari selama ini Tuhan bahwa kami belum memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau orang maju saja Tuhan memberi yang terbaik. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami.
Biar lewat kebenaran-Mu hari ini Roh Kudus tolong kami. Supaya kami memberi yang terbaik. Emas, kemenyan dan mur. Terlebih kehidupan kami yang patuh, yang taat kepada Tuhan dan firman. Tuhan menolong setiap kami, menolong setiap umat-Mu yang menaruh tangan di dada mereka, supaya semua kami bertobat, berubah dan melakukan firman, sehingga damai sejahtera-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you teman-teman.